Hasan bin Misli al-Afdal pakai cerita qalat inna abi yad'uka liyajizyaka ajrama saqaita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat ngendikan qalu salama. Terus Nabi Ibrahim jawab qala salam. Jadi yang agak aneh tapi didengarin saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikron wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi loh bahasa Indonesia. Pedet, masa bahasa Indonesia ya pedet? Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Sapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat itu ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba tapi yo ngaramno medhit gitu. Lah orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba tapi enggak ngaramno medhit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medhit yang haram. Sudah ini tidak usah didalam-dalamkan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, apa? Riba yang haram, pikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya sekarang Februari, Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nabi saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nagihnya dia ke saya aja sudah menghabiskan tiket. Berapa? Tapi sampean bisa menilai, salahnya sendiri nagih, wah ya repot. Sampai nagih itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan medhit itu fikir. Itu aja gak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Medhit, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawabnya Nabi, khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing ngadepi itu, paling pusing. Kayaknya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai paginya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran, bentrok ya. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau lompot 3.000, saya tak selalu 3.000. 3.000 itu ada dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau saya. Kan rugi sudah di kiai kan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jiran jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu ya bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaannya. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Loh Gus, sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah bayar. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula, nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena itu sengal. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa tuh? Karena kita riba ya takut, medhit ya takut. Saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah Gus.
Tak suruh nyaur sapi. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger-denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di sahur 20 juta. Lah aku ingin tuku sapi itu 20 juta, berarti kurang 5. Lalu akan ngeleng-ngeleng, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, yaitu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di situ. Makanya konversi utang, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu buyut saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Maka ada ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya haram, itu mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya haram. Ada cerita apa? Nabi itu wastakrodo Rasulullah bikron tapi waroda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang, di semua riwayat apa bukannya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Mohon saya teruskan. Faslun fil ihsan bil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, ma min muslimin yagrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu shadaqatan wa ma suriqa minhu shadaqatan. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma akala sabu fa walahu shadaqah. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah kok. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada makanya uniknya Nabi ketika wa masuri qaumin huya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaboi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang gebukin apa nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri kan karwan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suri kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab saja. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, nemen wong akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa?
Nyuri kan kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakas bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya saya ulang lagi, gak ada ijab qabul tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti yang dengan jadi hakim itu kata baik penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adek kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, niki gedang goreng begini pinten? 1.000 dek, niki dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, niki pinten? Ini tela goreng harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene yang wong. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab olimar itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono ya kok paham, kena butuh yang gerjupuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak? Kamu itu kamu nyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri apa sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih wa ma surika minhu sedekah. Terus wama akalas sabu fa walau sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'atoh. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'atoh itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab qabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba, saya naik bis. Biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai anda pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum anda bayar tasnya apa? Pinjem apa gasap? Nggak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan ya, supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa?
Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan ya. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didikan dia itu disuruh apa nulis apa tarif apa harga. Karena kalau akad-akatan terus kan capek ini yang bagulnya ini. Ampun dia kalau badai yang bener gedang goreng ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Wesel itu nggak pernah diwesel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Wesel itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketukar. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak dulu? Misalnya Wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Sehingga di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya hampir ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit lah cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh kok tak akeh gitu. Jadi kalau 1-2 kan dimaklumi.